Shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Insya Allah dalam perjumpaan yang terbaik di atas muka bumi ini. Ya, karena kita berjumpa untuk Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami, Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran Jakarta, dalam program pelatihan perkenalan metode Sekejap Faham Al-Quran. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar juga bisa memahami makna Al-Quran saat membaca dan mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya-Allah ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah ini program telah dikembangkan kurang lebih 13 tahun. Sejak tahun 2009, dan Allah mudahkan bisa dilatihkan di berbagai kota di Indonesia ini, bahkan sampai di Malaysia, juga dari Singapura pesertanya, kemudian juga dari Thailand. Dan alhamdulillah pada tahun 2019 sekejap diundang untuk menghadiri konferensi Al-Quran Internasional yang diadakan oleh Pusat Penelitian Al-Quran Universitas Malaya Kuala Lumpur, dan sekejap mendapatkan sebuah penghargaan sebagai metode yang insya Allah bisa membantu kaum muslimin yang nggak pernah sekolah formal bahasa Arab agar bisa lebih mudah dan cepat memahami makna Al-Quran insya Allah ta'ala. Dan alhamdulillah hari ini kita berjumpa untuk kita kenalan, dan nanti bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa bergabung dalam kelas pelatihannya insya Allah ta'ala. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Ihsan Muhammad Idris, yang Allah berikan amanah dan kenikmatan untuk bisa menyusun metode ini. Dulunya pernah jadi santri di Pondok Pesantren Darul Naim Jakarta, bisa kuliah di Madinah Arab Saudi, ya, S1-nya, dan sekarang ini sekalian fokus untuk mengembangkan program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran lewat lembaga yang kami dirikan yang bernama Pusat Pelatihan Sekejap Faham Al-Quran, dengan harapan bisa membantu Bapak Ibu yang nggak pernah sekolah formal agar nanti ya ketika baca Quran dan mendengarkannya insya Allah juga bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah ta'ala. Oke, Bapak Ibu, ini nggak lama ya, sekitar sejam ke depan. Semoga bisa yakinkan Anda, Bapak Ibu, punya jalan untuk bisa memahami Al-Quran walaupun tidak pernah sekolah formal bahasa Arab insya Allah ta'ala. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita awali pertemuan dengan masing-masing kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Di antaranya dengan doa yang Allah ajarkan kepada Nabi-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sujma'in. Oke, Bapak Ibu, biar kita semangat ini, kami biasanya itu punya sebuah slogan yang sering kita ulang kalau belajar. Nah ini dia Bu. Nanti kalau saya mengatakan faham Al-Quran, Anda jawab dengan tangan di kepala dan keyakinan kepada Allah. Mudah insya Allah. Begitu ya, Ibu Elis, Ibu Rusli Rasak ya, Masya Allah. Ayo coba, kita coba, mana suaranya? Jawab, faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Mantap. Sekali lagi. Mudah insya Allah. Sekali lagi, faham Al-Quran.
Hidupkan mereka. Mudah, Oh, iya. mudah. Mantap. Mudah, Oke. insya Allah. Semoga Allah mudahkan semua kita ini untuk bisa paham Al-Quran. Ya, oke. Saya mulai Bu ya perkenalannya. Bapak Ibu, tentu kita sering sekali baca Quran. Nah, dan saya nanya, kira-kira Bapak Ibu ini kalau ngaji, seberapa yakin kalau itu Al-Quran adalah petunjuk hidayah yang akan mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat? Nah, yakin enggak? Oke, biar mudah, saya berikan pilihan ganda. Angkat tangan yang cocok dengan Anda jawabannya. Siapa yang kalau ngaji itu tidak yakin Al-Quran sebagai hidayah? Ada? Ini orang kafir ini. Yang kurang yakin? Kurang imannya. Oke, siapa yang yakin? Boleh angkat tangan? Oh, atau yang keempat, yang sangat yakin. Sangat yakin? Betul Ibu, Bapak. Tentu semua kita ini sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah. Karena memang sejak Al-Quran Allah menjelaskan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Namun hidayah ini Bapak Ibu akan didapatkan secara maksimal bagi mereka yang baca Quran dan ngerti mananya. Paham tuh? Kalau dia baca dia nggak ngerti, ya nggak ngerti apa yang udah pahami, diamalkan. Makanya bagi seorang muslim itu sangat penting untuk bisa paham Al-Quran, ya menghayatinya, dan insya Allah dengan itulah akan mendapatkan banyak kebaikan. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, ya, dipenuhi dengan keberkahan. Banyak manfaatnya. Masya Allah. Namun bagaimana caranya agar orang itu bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran? Kata Allah, lihat dabaru ayatihi. Kalau mereka itu mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi faham dengan baik ayat-ayatnya. Nah, kalau sudah faham dengan bagus, selanjutnya waliyatadzakkaru ulul albab. Orang yang berakal sehat itu bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mengamalkannya dalam hidup mereka. Inilah yang buat insya Allah hidupnya penuh keberkahan, hidupnya penuh dengan kebaikan. Karena faham dan selanjutnya bisa mengamalkannya. Nah, namun Bapak Ibu, kalau setiap kita ini mau jujur, bertanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira sekarang ini kalau Bapak Ibu baca Quran, kira-kira seberapa fahamnya? Paham nggak ya baca? Oke, coba kita punya pilihan ganda nih. Siapa yang merasa kalau ngaji itu sangat paham? Ada? Ini mah orang Arab ini. Atau mereka yang lama sekali belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran. Ada? Yang kedua, yang paham 60-70%. Ngerti maknanya Al-Quran. Ini biasanya mereka yang pernah sekolah formal bahasa Arab di pesantren. Ya, 5-6 tahun. Ada yang pernah di pesantren? Saya Ustadz. Pesantren kilat Ustadz. Bisa nggak kalau pesantren kilat? Nggak bisa. Ya, mondok tiap hari. Baru Masya Allah itu paham banyak. Tapi nggak semua, tapi cukup banyak. Atau yang terakhir, siapa yang merasa kalau ngaji itu masih kurang paham? Ada Bapak Ibu sekalian? Ustadz, saya kalau ngaji yang saya paham paling-paling Al-Fatihah. Paham kan? Apalagi? Triqul. Ngerti insya Allah. 1, Qul huwallahu ahad. 2, Qul a'udzu birabbil falaq. 3, Qul a'udzu birabbin nas. Ya kan? Tapi coba kalau sudah pindah ke Al-Baqarah, Ali Imran, kira-kira kita ngerti nggak ini? Kalau mau jujur, banyak orang Muslim Indonesia mengatakan masih kurang paham Al-Quran. Bapak Ibu, kenapa?
Banyak orang muslim kok kalau ngaji masih kurang paham. Padahal, bukankah kita ini sudah lama menjadi seorang muslim? Bahkan ada yang umurnya tembus itu. 70 tahun, 80 tahun. Dan kita ini sudah sering membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya. Namun, ya Bapak Ibu, kenapa kok kalau ngaji masih kurang paham? Itu yang dibaca tiap hari itu. Ya, kira-kira Pak Sanusi apa jawabannya para orang? Kenapa masih belum paham Al-Quran? Dinyalakan mic-nya, Pak. Paham. Ya. Kenapa, Pak? Kurang paham. Ya, kenapa kurang Kurang paham Pak? karena malas. Malas. Karena masih lalai dalam belajar. Oh ya itu. Ada lagi yang lain jawabannya? Oke, macam-macam ya. Ini antaranya nih. Ya. Ustadz, saya kurang paham. Ya, karena Allah takdirkan saya jadi orang Indonesia. Coba, kalau Allah takdirkan jadi orang Arab, ya langsung ngerti karena bahasanya. Apalagi Ustadz, dulu sekolahnya umum Ustadz. Coba kalau di pesantren sekolahnya itu. Dulu kuliahnya lokal. Coba kalau di Timur Tengah, di Mesir, di Madinah, dan seterusnya. Ya, jadi sadar atau tidak sadar, inilah sebagian alasan yang seorang berikan. Sehingga sampai sekarang masih juga belum paham Al-Quran. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini terjadi. Ya. Padahal Masya Allah, bukankah lisan kita ini ribuan kali mengucapkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Allah itu maha penyayang kepada kita. Saking sayangnya Allah kepada kita, Allah takdirkan kita jadi orang Indonesia, bukan orang Arab. Sekolahnya umum, bukan di pesantren. Kuliahnya lokal, bukan di Timur Tengah. Namun, karena Allah sayang kepada kita, ingin agar kita bahagia dunia akhirat, makanya Allah menurunkan kitab Al-Qurannya itu ya untuk semua bangsa sebagai hidayah, namun hanya dengan menggunakan satu bahasa saja. Bahasa apakah iya? Bahasa Arab. Kenapa Allah tidak turunkan masing-masing bangsa dengan bahasanya? Nah, itu ada tujuannya. Ini Allah sebutkan kenapa kok pakai bahasa Arab. Di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Kata Allah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab ini sebagai Al-Quran yang berbahasa Arab. Tujuannya apa? Bahasa Arab itu la'allakum ta'qilun. Agar siapapun kalian bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi sebenarnya siapapun kita ini Bapak Ibu sekalian, itu punya peluang besar untuk bisa memahami Al-Quran berbahasa Arab. Walaupun kita nggak pernah sekolah formal bahasa Arab, bukan orang Arab. Ya, Bapak sekalian. Ya, kan Allah bilang begitu. Pakai bahasa Arab agar kamu ngerti, paham. Karena Masya Allah, banyak alasan yang menunjukkan bagaimana itu Al-Quran, walaupun dia berbahasa Arab, insya Allah mudah untuk difahami bagi siapa saja. Oke, sekarang saya mau sebutkan ya. Alasannya 3 aja deh. Kenapa dia itu mudah difahami. Yang pertama, kenapa dia mudah difahami? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab sebagai hidayah untuk semua orang, ternyata Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Nah, Allah telah jamin kemudahannya. Gitu. Masa nggak percaya dengan Allah? Allah jamin kok. Sampai-sampai Allah menyebutkan hal ini, menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Yang berbunyi, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Tuh kan, kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Termasuk kemudahan untuk memahami maknanya. Ya, bagi siapa saja. Ini Masya Allah sekali. Yang penting Ibu kita mau belajar.
dan kita tahu caranya belajar. Nah, gitu. Kita punya semangat mau belajar dan kita tahu cara belajarnya. Insya Allah bisa. Gitu. Ini pertama alasannya. Kenapa dia itu mudah? Alasan yang kedua kenapa dia mudah? Karena sebenarnya itu Al-Quran. Ternyata banyak sekali ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Gitu kan? Berulang-ulang aja ayatnya itu kebanyakannya. Contoh yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayo jawab. Siapa yang tahu artinya ini? Ada? Silakan. Apa artinya ini? Ya kan? Maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan. Betul Ibu ya? Nah, ini ternyata berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78, berulang sebanyak 31 kali. Masya Allah. Ya, luar biasa. Jadi setengah itu surat Ar-Rahman berisi, hampir setengah surat Ar-Rahman itu berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak lagi. Ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang seperti begini. Nah, ini tanda kemudahan Bapak Ibu sekalian dari Allah. Oke, yang ketiga. Kenapa dia mudah? Karena bukan hanya ayat-ayat yang berulang-ulang Bapak Ibu sekalian. Namun ternyata banyak juga kata-kata Al-Quran. Itu yang berulang-ulang atau serupa-serupa mirip-mirip itu bunyinya, maknanya. Kata-kata Al-Quran yang berulang-ulang. Dan ini yang bisa yang disyaratkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Masya Allah. Kitaban dalam bentuk sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Terbaik, Pak. Kemudian kok terbaik? Karena ada cirinya. Dua. Satu adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa padanya. Serupa-serupa. Dan juga mathani, adanya yang berulang-ulang. Nah, di antaranya berulang-ulangnya kata-kata Quran itu, Pak. Ataukah mirip-mirip itu, Pak. Nah, itu bagus sekali. Nah, jadi sebenarnya sekalian, ini perhatian ini, Pak. Sebenarnya, kalau orang itu menghafal Al-Quran, itu simpel. Kan namanya kan bahasa ya, bahasa. Kalau Anda bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab, ya, tata bahasa yang sering digunakan dalam Al-Quran, maka itulah yang insya Allah membuat Bapak Ibu bisa dengan mudah dan cepat paham Al-Quran. Gitu. Biasanya dari kosakata sebenarnya itu. Nah, di sebenarnya hadir sekejap. Hadir metode ini membantu Anda untuk menemukan sekaligus menghafalkan dan menguasai kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola kata bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Itu sudah ada, Pak. Sudah ada listnya, sudah ada cara-caranya itu akan kita kuasai dalam proses kita belajar. Dan selanjutnya insya Allah, inilah nanti yang akan membantu kita untuk bisa menerjemahkan dan memahami setiap kata dan setiap ayat dalam Al-Quran dengan lebih mudah dan lebih cepat, tanpa harus melalui proses belajar formal bahasa Arab seperti di pesantren misalnya. Gitu. Di sini Pak, ya. Ini yang berbeda sekejap dengan sekolah formal di sisi ininya, ya di sisi ininya. Oke. Nah, nanti memang detailnya Pak, detailnya ini didapatkan kalau itu bergabung dalam kelas pelatihan sekejap. Ya, di kelasnya itu Pak. Oke. Di mana insya Allah kita akan langsung praktek. Praktek untuk bisa menerjemahkan dan paham setiap kata dan setiap ayat di dalam juz 1. Ya, juz semua tuh belajari. Ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 kali pertemuan. Oke. Seminggu sekali aja dengan durasi 2 jam setiap pekannya. Nah, itu materinya, Pak. Nanti ada prakteknya, Pak. Kosakata yang dipelajari, pola grammar yang dikuasai, semua dihafalkan. Ya, karena nggak bisa, harus dihafal. Ini bahasa. Ya. Tapi Allah mudahkan. Ada yang sudah ada yang mudah hafal itu jumlahnya nggak banyak, oke? Dan ada caranya menguasainya. Nah, ini insya Allah kita lewati 20 pekan, Bu, luar biasa manfaatnya. Membantu kita untuk bisa menerjemahkan dan paham Al-Quran, insya Allah Ta'ala.
Juz 1 awalnya, dan selanjutnya juz-juz berikutnya insya Allah ta'ala. Oke ya, itu pengantarnya Pak. Caranya apa? Ikut ini perkenalan, dan kalau setuju, bisa gabung ke kelasnya insya Allah ta'ala. Oke, sekarang saya mau jelaskan Pak, bagaimana gambaran belajarnya itu. Dan bagaimana kok bisa mudah. Nah, saya akan jelaskan secara singkat ya, saja. Nanti kalau ada lebih setuju, nanti bisa gabung di kelasnya, insya Allah ta'ala. Yaitu dengan cara bergabung kelasnya, dan kita langsung praktek Pak. Praktek dengan belajar menggunakan mushaf sekejap. Nah, ini Pak, ada mushafnya Pak. Ada Al-Qurannya yang 30 juz. Makanya belajarnya Pak harus pakai mushaf sekejap. Tidak bisa pakai mushaf yang lain. Nggak bisa. Nah, ini nih. Kayak 30 juz Pak mushafnya ini. Alhamdulillah. Lengkap. Dengan metode sekejap ya. Nanti untuk bisa menggunakan mushaf ini Pak, kami telah menyiapkan 2 buah buku pelatihan sebagai panduannya itu. Nah, ini buku wajibnya nih. Buku warna merah yang berisi ilmunya, ya, materinya itu. Oke. Sekaligus juga berisi Al-Quran sekejap juz 1. Ya. Yang akan dipakai selama 20 pekan sampai hatam. Jadi kalau Anda baru pemula, oke, baru pemula, itu tidak harus punya Al-Quran 30 juz, nggak harus. Ya. Cukup miliki saja buku yang berwarna merah ini. Karena sudah ada juz 1 di dalamnya. Sekaligus, ini buku warna hitam. Kamus Al-Quran sekejap. Ya. Jadi inilah 2 buku ya, yang insya Allah akan kita gunakan dalam pelatihan sekejap selama 20 pekan. Insya Allah ta'ala. Oke Bu? Oke, sekarang kita akan masuk ya kepada inti pelatihan kita. Ya, saya mau tunjukkan nih bagaimana insya Allah kemudahannya. Oke? Yaitu nanti Bu langsung praktek. Dengan cara kita belajar, menerjemahkan dan paham itu, langsung dengan menggunakan Al-Quran sekejap, yang seperti begini bentuknya. Ya, coba dilihat ya. Lihat Pak Sanusi, Ibu Asmimar, Ibu Syafwiza ya. Masya Allah. Oke Bu. Sudah semuanya dilihat ini? Sudah ya? Oke. Nah, jadi lihat, inilah Al-Quran sekejap. Oke. Yang akan bantu kita untuk bisa memahami dan menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat. Anda perhatikan? Ini Al-Qurannya sama sekali tidak ada terjemahannya. Apakah per kata ataukah per ayat. Nggak ada. Al-Quran biasa Pak. Tetapi ada yang unik. Ya, ada alat bantunya ini. Ada yang tahu? Ada 3. Ya. Ibu Syafwiza, kira-kira apa yang beda Ibu? Apa yang beda dari Al-Quran ini? Yang pertama, lihat. Ada apanya? Ada warna-warnanya. Ada warna. Tuh, ada warna-warnanya beda-beda. Ya kan? Ada warna-warnanya. Yang kedua ada garis-garis berwarna. Nih, ya kan? Ada garis-garis berwarna. Yang ketiga, apa? Ada angka-angkanya. Ada. Jadi ada 3 hal Ibu Bapak di sini. Pertama, kita akan belajar pola warna. Kemudian berikutnya adalah pola garis. Dan yang terakhir adalah pola angka. Simbol-simbol ini. Simbol-simbol. Ini kalau kita ngerti maksudnya Bapak sekalian, insya Allah semoga bisa bantu Anda untuk bisa paham sampai 30 juz. Oke, berarti sekitar 6.000-an ayat. Berarti berapa kata? Ya, kata ulama kita, nih, ada sekitar 77.439 kata dalam Al-Quran. Ini yang bisa kita pahami maknanya nih dengan bantuan Al-Quran tadi itu. Banyak banget ya. 77.000. Jadi kalau mau dihafal satu persatu Bu, berapa lama ini? Kalau satu hari butuh 10 kata, 7.000 hari baru kita hafal kata Al-Quran. Masya Allah sekali ya. Nah, tapi insya Allah Bapak Ibu tenang ya. Kalau dengan bantuan Al-Quran sekejap ini metodenya itu, dalam waktu cepat, banyak kata yang bisa kita kuasai maknanya. Kenapa? Karena sekejap ya, telah membagi seluruh kata ini, oke, itu hanya dalam 4 kelompok kata. 4 bagian kata secara artinya bagi kita. Dan ini nanti yang akan diberikan
4 warna dalam Al-Quran sekejap. 4 warnanya. Ada warna warna. Ada warna hijau, merah, biru, dan hitam. Tuh kan? Setiap warna ini menunjukkan arti tertentu dan ada maksudnya. Ada maksudnya nih. Oke, biar mudah Ibu Bapak, kita langsung praktek aja nih. Praktek menerjemahkan setiap kata sesuai dengan warnanya masing-masing. Dan saya memang nggak akan bilang apa artinya. Ya, misalnya ini, Bismillah dengan tulis, Allah tulis, nggak ada begitu. Tapi membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri maknanya. Di antaranya dengan bantuan warna-warna ini. Oke, kita mulai ya. Semuanya lihat ke depan, ke layar. Ya, kita mulai ya. Satu persatu ya. Kita mulai dengan menerjemahkan perkata dengan bantuan warna. Ya. Kita mulai. Lihat ke depan ya. Warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Kira-kira gambar apakah ini? Gambar apa Bu, Bapak? Sawah. Ya kan? Sawah itu warnanya apa? Hijau. Hijau. Kan? Hijau. Oke. Pak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Indonesia. Negara kita Indonesia. Tuh, Anda pergi tuh dari Aceh, Sumatera, Jawa, sampai di Merauke, ujungnya Indonesia. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah di Indonesia ini. Nah, itu negeri kita Indonesia. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini akan ada kata-kata yang diberikan warna hijau seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Apa itu arti warna hijau? Nah, itulah kata-kata Al-Quran yang sama atau mirip sekali artinya dengan bahasa Indonesia. Jadi asalnya itu bahasa Arab sebenarnya, bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Tapi dia telah masuk dan menjadi bahasa Indonesia. Bahkan ada yang telah masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gitu. Jadi nanti kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke? Jawab, hijau apa artinya? Hijau apa artinya? Indonesia banget. Indonesia banget artinya. Benar ya? Oke. Kita praktek ya. Nah, kita praktek coba. Nih. Coba. Saya panggil ya. Saya panggil Ibu Hasna. Nyalakan mic-nya Ibu Hasna. Iya. Oke. Ibu Hasna coba lihat. Lihat di setiap baris. Rata-rata apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Iya ada. Ya, sekarang Ibu jawab artinya paling atas. Allah artinya Allah. Allah. Alif Lam Mim terjemahannya Alif Lam Mim. sama kan dia terjemahan itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Allah yang tahu mana sebenarnya. Alkitab, Kitab. Al-Ghaib, Goib. As-Salat, Salat. Al-Akhirah, Akhir. Masya Allah. Tuh, sudah 6 kan Bu? Sudah 6. Bapak Ibu, kalau Anda punya Al-Quran sekejap ini, Anda akan menemukan di setiap halaman banyak kata yang diberikan warna hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia. Gitu, Masya Allah. Udah, kalau ketemu nggak usah mikir. Ini Indonesia banget artinya ini. Oke, sudah. Ini contoh. Contoh Pak, yang sudah dihitung ya untuk juz 1. Kan kalau 30 juz, ada sekitar
77 ribuan kata Quran. Khusus dalam juz 1 saja itu ada sekitar 3.500-an. Ternyata yang berwarna hijau itu yang sama dengan Mas Resya itu sekitar 10%-nya Pak Sanusi. Bayangkan, 10%-nya. Jadi kalau 30 juz ada 77 ribuan kata, kalau 10%-nya berapa itu? 7 ribuan berarti. Ya. Ya, itu yang tidak perlu kita hafal. Sudah hafal, sudah tahu. Kenapa? Karena dia sama artinya dengan bahasa Indonesia secara umum. Gitu. Ini kami bantu dengan Al-Quran sekejap ini dengan memberikan warna hijau padanya. Gitu. Udah, Masya Allah. Ya, selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Faham Al-Quran? Mudah. Mudah, insyaallah. Paham Al-Quran? Mudah. Mudah, insyaallah. Tuh. Ayo, berapa persen kata yang Anda sudah tahu dari Al-Quran? 10. Iya, 10. lebih sekali. Coba ya. Coba ini Bu. Saya tanya ya, jawab ini kata Quran ini. Jawab artinya. Maut artinya? Mati. Maut ya maut. Maut kan? Rezeki? Rezeki. Amanah? Amanah. Istighfar? Istighfar. Muhammad, Musa, Isa, Makkah. Nah, itu apa artinya? Kan sama semua itu artinya itu. Nama-nama orang. Itu yang banyak ditemukan dalam Al-Quran. Sama ada artinya. Oke ya, warna hijau. Kalau kita bahas ketiga. Oke, oke Pak, jelas ini ya. Alhamdulillah. Itu kan dari kan banyak yang dihafal. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk ke warna kedua. Nih warna kedua. Ya. Sudah 3 warna kan? 3 warna lagi. Sekarang warna kedua. Perhatikan. Lihat ke depan. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna sebagaimana gambar berikut ini. Gambar sesuatu yang sangat indah ketika Anda gambar sesuatu yang banyak terdapat dalam tubuh manusia. Dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Gambar darah. Gambar darah. Merah. Oke, darah. Darah kita itu warnanya apa? Merah. Merah. Ada yang darah biru sini? Darah biru. Enggak ada kan? Semuanya merah ya darahnya itu. Oke. Bapak Ibu ternyata semua orang tuh darahnya sama sifatnya. Ini. Darah itu kira-kira dalam tubuh kita banyak ataukah sedikit? Banyak. Ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya ada darah. Itulah darah kita berwarna merah yang banyak jumlahnya. Bapak Ibu, nanti dalam Al-Quran sekejap ini akan ada kata-kata yang diberikan warna merah. Seperti merahnya darah kita. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Banyak berulang. Jadi kalau Anda mengaji pakai Al-Quran sekejap, lalu menemukan ada kata yang berwarna merah, langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Jawab, merah apa artinya? Banyak banget. Banyak banget berulangnya. Iya Bu. Oke, sekarang kita praktek. Kita praktek ya. Oke. Saya panggil Ibu Suraida. Hadir, Pak. Oke. Ibu Suraida. Iya. Coba lihat Ibu Suraida di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada. Masya Allah tuh. Ya. Setiap baris ada warna merah. Nah, dan ini kalau Anda punya Al-Quran sekali Ibu, nih, di setiap baris akan ketemu kata warna merah ini. Setiap baris. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Apa itu? Itulah kata-kata Al-Quran yang banyak berulang, sering berulang. Nah, dan ternyata Bapak sekalian, setelah dicoba dikumpulkan yang merah-merah ini, ternyata jumlahnya tidak banyak. Hanya ada sekitar nih
100 kata saja. Tapi dia berulang-ulang terus itu. 100 kata Ibu. Nah, yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap. Ya, nih halaman 10 dan halaman ke-11. Nah, nanti kalau Anda punya bukunya Ibu, ya, punya bukunya ini, buku sekejapnya ini Bu, nanti kan ada kertasnya ini Bu. Ya, ini namanya apa? Namanya kertas ajaib. Nih, kertas ajaib. Oke. Yang berisi sekitar 100 kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Oke, Bu? Nah, nanti dalam kelas pelatihan lah, kita akan dilatih bagaimana bisa menghafalkan setiap kata ini lengkap dengan artinya masing-masing. Yang artinya di kelas pelatihan Ibu sekalian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita sudah hafal yang warna hijau, ini pasti kan yang Indonesia banget artinya 10%. Ditambah sekitar 100 kata yang berwarna merah yang banyak berulang ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Quran. Ya, 60% kata Quran akan kita kuasai maknanya. Masya Allah. Ya, bayangkan 60% dari sekitar 77.000 kata akan kita kuasai maknanya. Luar biasa. Nah, ini contoh ya, yang kami sudah hitung di juz 1 saja. Perhatikan ini Pak. Juz 1 ya. Kalau hijau kan tadi 10%. Ini bahkan yang warna merah mencapai sekitar 56%. Jadi hanya dengan 2 warna hijau dan merah saja, ya, itu sudah sekitar 66%. Allahu Akbar. Modalnya Pak, hanya hafal ini, hanya hafal 1 lembar kertas ini saja. Sekitar 100 ke atas. Insya Allah bisa. Di mana? Di kelas pelatihannya. Ya, gitu Bu, di kelas. Ya, ada kan tekniknya itu diajarkan tekniknya menghafal kata-kata ini dibikin pula dengan artinya. Akan tahu segini. Nah, sekarang saya memutarkan ya. Saya memutarkan contoh mereka yang sudah pernah belajar di kelas sekejap ini secara online saja. Nah, ini contohnya adalah ini Pak. Namanya adalah Pak Endang. Usianya di atas 50 tahun. Oke. Nah, ikut kelas online. Oke. Dan inilah materi pertama yang harus dihafal semua peserta. Nah, di antara ada beliau ini. Oke. Beliau ini orang sibuk ini. Kepala pabrik makanan ya di Jakarta, di Bekasi. Nih, jadi belajarnya waktu libur aja nih. Tapi Allah mudahkan. Oke ya, sekarang saya mau putarkan ya. Putarkan, coba. Orang semua dengarkan ya, dengarkan. Bagaimana dia menghafalkan ini? Seperti dalam menghafal Quran. Oke. Berurutan dan kalau diajak pun insya Allah bisa. Ya. Oke, kita dengarkan ya. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, fi dalam dari ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Dengan hafalan. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama,
seperti lamma tatkala au atau kullama setiap kali lau sekiranya ya ayuha wahai la'ala agar injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian ida ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan. Oke, Masya Allah. Ini hafal berurutan. Kalau diacak pun insya Allah bisa. Ya, bayangkan. Ya, setengah Al-Quran di sini. Oke. Nah, ini masih muda Pak. Ini teman kelasnya. Bismillah. Namanya Pak Husen. Baru belajar usianya 79 tahun. Ada yang di atasnya usianya? Ya. Ini masih muda Pak. Ada yang di atasnya lagi umurnya 80 tahun. Ada yang paling tua? Yang paling tua itu saya 83 tahun. Yang pernah belajar itu. Ini Pak Husen. Ya. Kita dengarkan ya. Ya, seorang orang tua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kertas ajaib 1. Dengan dibagilah bagi wa dan ala ataslah bukan di dalamin dari illa kepada qabla sebelum huwa diahum mereka. Oke, dan seterusnya. Ya, Masya Allah. Ini terakhir. Nah, ini contoh. Ibu-ibu ini. Ibu-ibu ini. Ada sudah sampai bercucu nih ya. Sudah nenek. Kayak suaminya pergi ke kantor. Anak-anaknya pergi ke sekolah. Ibu-ibunya pergi pelatihan sekejap. Selama 20 pekan berturut-turut. Masya Allah. Belajar materinya. Dan hatam belajar paham juz 1. Masya Allah. Oke. Nah. Dan banyak materi yang mereka pelajari. Dengan tujuan bisa bantu mereka Al-Quran. Semuanya dihafal. Ya, semuanya dihafal. Lalu mereka ujian, syukuran penamatannya. Syukuran penamatannya di hadapan teman-teman mereka. Nah, kita dengar ada penampilan. Caranya mereka menerjemah, caranya mereka menghafal kata yang sering muncul. Seperti di kertas aja tersebut. Kita dengarkan. Dengan dibagilah bagi wadan ala atas labukan di dalam hindari ila kepada qabli sebelum wadiyahu mereka anta kamu antu kalian ana aku nahnu kami wadiyahu mereka kakamu pun kalian ya aku nak kami ada ini haulai mereka ini dalika itu ulaika mereka. Oke, itu contohnya Pak. Ini cukup banyak nih kuasa ini Pak. Nanti manfaatnya apa? Nah ini, bisa langsung menerjemahkan Al-Quran. Ya, ini contohnya. Ibu yang terjemahkan Al-Quran, Al-Baqarah ayat 60-an. Dengan dibagilah bagi. Salah ya, bentar. Ibu yang Al-Baqarah. Ya seperti ini Bu. ini praktik menerjemahkannya ya. Itu namanya Al-Quran sekejap. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassabiin, dan sabiin, man amana, barang siapa yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa amila sholihan, dan beramal soleh, falahu, maka bagi mereka ajruhum, pahala mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun, dan tidaklah ada rasa takut alaihim, atas mereka, wala hum,
Masya Allah. Barakallahu. Ya. Kira Bu, begitu, saya, ya. saya Yang terakhir dari saya. Oke Bu ya, dari saya adalah ini adalah contoh video peserta yang pernah selesai. Ini orang sangat sibuk, tapi Allah mudahkan dia serius belajar. Namanya apa? Namanya adalah Profesor Dr. ya Rudi Rumbiandini. Ini pernah menjadi dia adalah profesor bidang perminyakan, pernah menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Butuh belajar 20 pekan. Ya, proses selesai. Belum memberikan testimoni kesannya setelah belajar selesai level 1. Kita dengarkan ya. Ambil SD, SMP, SMA di Tasikmalaya, kemudian perguruan tinggi S1-nya di ITB, teknik perminyakan, kemudian ngambil sampai S3 di Jerman, dapat doktor engineer di sana, kemudian sepulang dari sana saya mengabdi menjadi dosen di ITB sampai guru besar, dan kemudian saya diminta berkarir di Jakarta sampai tertingginya menjadi wakil menteri di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian dimintai juga mengisi di Universitas Pertamina Jakarta. Sahabat-sahabat sekalian, sesama murid sekejap, tentunya dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para guru yang begitu telaten membina kita. Syariatnya mereka lah yang telah membawa hidayah Allah kepada diri kita sehingga kita lebih mendalami Al-Quran. Bagaimana mendalami Al-Quran kalau kita tidak mengerti kata-katanya? Oleh karena itu dengan dibukakan oleh para bapak dan ibu, para ustazah dan ustazah di sekejap ini, kami menjadi lebih mudah untuk mengerti. Kenapa? Karena metode yang diberikan bukan metode nahu, sorot, i'rob dan sebagainya yang begitu complicated, tetapi disederhanakan oleh Pak Ustadz, disederhanakan oleh Pak Ustadz Nur, sedemikian sehingga mudah. Dan mudah menebaknya, mudah kemudian dimengertinya, kemudian ditambah pula hafalan. Sebetulnya hafalan itu adalah tambahan untuk membuat penterjemahan lebih cepat. Tapi yang paling utama yang saya acungkan jempol adalah bagaimana membuat sesuatu yang complicated menjadi begitu mudah. Begitu mudah kami pahami, kami mudah memahami yang namanya plural, yang namanya singular, yang namanya perempuan, laki-laki, kemudian lari lagi ke tasrif yang berikutnya dan seterusnya. Sangat mudah untuk dimengerti. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini mewakili teman-teman, mengacungkan jempol dan terima kasih kepada para ustadz dan terutama kepada Pak Ustadz Nur yang telah men-create sesuatu yang baru yang mudah kami pahami. Bayangkan dalam 20 kali pertemuan kami bisa membahas dalam 1 juz, dan sementara pertama sih kita disuruhnya cuma setengah halaman, lama-lama suruh 1 halaman, lama-lama 2 halaman. Tetapi alhamdulillah tantangan-tantangan yang diberikan kepada kami itu akan membuat kami lebih tajam, dan akhirnya pada saat perjalanan ditambah pula dengan kajian isinya. Bukan hanya terjemah, tapi isinya. Sehingga kami bisa sampaikan kepada rekan yang lain. Jadi artinya, metode sekejap ini akan sangat baik disampaikan kepada seluruh umat Islam. Baik yang tua maupun yang muda, baik yang di sekolah maupun tidak, baik seperti orang kami yang tidak pernah pesantrenan, itu sangat-sangat baik. Metodenya cepat, mudah, dan memudahkan kita untuk mengerti. Tapi kemudian berikutnya tentunya kita boleh saja berjalan sendiri mencari tambahan. Saya juga mencari tambahan, tetapi ketika dicocokkan, oh iya yang dari Pak Ustadz itu yang paling gampang ternyata begitu. Demikian ingin saya sampaikan dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Oke, Bapak sekalian, semoga cukup ya. Semoga dengan ini perkenalan bisa meyakinkan semua Bapak Ibu. Insya Allah ada jalan yang sangat terbuka ya. Bisa membantu Bapak Ibu yang nggak pernah belajar bahasa Arab, dengan umur yang sudah Masya Allah, Allah berikan keberkahan panjang, insya Allah punya jalan untuk juga bisa paham Al-Quran. Insya Allah kami dari Sekejap siap bantu dengan menyiapkan kelas pelatihan Sekejap online Bapak Ibu, online ya, dengan menggunakan Zoom.
Itu yang akan berlangsung selama 20 kali pertemuan. Setiap pekannya 2 jam saja. Insya Allah bisa ya. Dan rencana kami akan buka kelas ini Pak di awal bulan Oktober. Ya, di awal bulan Oktober. Insya Allah. Setiap hari Ahad ya, jam 5.30 pada subuh ya. 5.30 sampai dengan jam 7.30. Sudah ada peserta yang mendaftar ya, sudah ada pesertanya. Ini hanya menunggu peserta tambahan lagi, dan insya Allah akan diadakan setiap hari Ahad ya pada subuh jam 5.30 sampai 7.30 waktu Indonesia bagian barat ya. Nanti bagi ibu yang mau mendaftar, insya Allah akan dikirimkan Bapak Ibu sekalian informasi pendaftarannya dan nomornya panitia di grup peserta kita hari ini. Ini kan ada grup pesertanya ya. Pesertanya itu akan ada nomor admin, nomor panitia yang akan dikirimkan. Silakan Anda hubungi panitianya, sampaikan saya ingin kelas sekejap. Nanti ibu akan dibalas mengirimkan formulir pendaftarannya dan informasinya. Nah, kalau sudah oke, ya sudah oke. Nanti akan dikirimkan ke rumah ibu. Bukunya itu ada 3. Pertama ini ya, ada 2. Ini, oke. Akan dikirimkan buku Sekejap Paham Al-Quran yang warna merah ini sepaket ya. Yang kedua adalah buku warna hitam ini, Kamus Logos Sekejap. Dan yang ketiga adalah ini kertas ajaib. Ini sepaket nanti, sepaket. Insya Allah kalau sudah dipesan, semoga nanti pas tiba tanggal 2 Oktober hari Ahad itu, semoga kelasnya bisa segera mulai insya Allah Taala. Nah, kita rata-rata kalau sudah 30 orang minimal pesertanya, jadi kita akan segera mulai kelasnya insya Allah Taala. Kemudian sudah ada beberapa peserta yang mendaftar, semoga pas tanggal 2 bisa segera mulai. Saya kira gitu Bu, gambarannya ya, gambarannya. Kelasnya dengan Zoom, oke. Tapi ini Ustaz, bagaimana kalau kami berhalangan Ustaz punya acara hari Ahad? Nggak masalah Bu. Nanti ada rekamannya itu, yang akan dikirimkan grupnya, insya Allah kepada Ibu 2-3 hari setelah pelatihannya, insya Allah Taala. Makanya sama ini nggak ada masalah. Kalau ada yang berhalangan sekali-sekali ya di kelas pelatihannya. Oke, demikian dari kami sekalian. Kalau ada hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, dipersilahkan. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Termasuk kalau ada ibu-ibu yang di luar kota ya, yang membuat pelatihan di daerah masing-masing, yang offline, nah kita bisa buat pelatihan offline. Tapi mungkin 2-3 hari di daerah masing-masing itu bisa. Ya, insya Allah. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Oke, ya. Ibu Syafwiza dulu ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam Ibu, silakan Ibu Syafwiza. Ya, ini Ustaz, ya saya tadi banyak tidak terdengar, apalagi kalau yang Ustadz yang berbicara itu terdengar jelas, tapi yang misalnya tadi Bapak yang membaca atau Ibu yang 4 orang itu suaranya nggak terdengar Ustadz. Sering mungkin karena lokasi saya di Medan gitu jauh kali ya. Banyak tidak terdengar saya apa yang dibicarakan. Sama Bu, kita di Medan juga Bu, di arah mana? Iya. Ya. Tapi kalau Ibu, Ustadz yang bicara jelas. Ya. Jadi begini Bu, intinya kami sudah materinya. Nanti kami akan kirim kamu contoh rekaman video hari ini. Ada videonya itu. Yang kami akan kirim segera sesudah ini. Nah, Ibu bisa nonton lagi. Tapi intinya Bu, dari ini materi ya, insya Allah ada follow up-nya dalam bentuk kelas pelatihan. Selama 20 pekan, oke. Sampai hatam juz 1 itu menerjemahkan dan paham juz 1. Tafsirnya itu selesai, ya, selama 20 pekan. Bagi Ibu yang siap, nanti bisa mendaftar Bu di kelasnya itu. Ya, di mana nanti di grup akan dikirimkan formulirnya, nomornya panitia. Ibu bisa menghubungi mereka, insya Allah Taala. Sesudah nanti mohon lihat grupnya ya, grup peserta hari ini ada nomor HP dari panitianya, gitu. Ya. Maaf Ustaz, sedikit lagi. Jadi intinya materi pelajaran kita ini terfokus untuk terjemahan ya. Terjemah dan tafsir dan paham.
Tajwid enggak Ustadz ya? Enggak masuk. Iya, enggak masuk, enggak ada. Jadi ini Tafsir bukan program dan baca Quran, ini program untuk bisa paham. Jadi Iya. terjemah dan tafsir singkatnya gitu. Oh iya Ustadz. Tapi dia ada bahasa Arabnya Ibu. Jadi menghafal kosakata dan pola grammar ya yang sering digunakan dalam Al-Quran. Oh, Karena itu insya Allah akan bantu kita untuk bisa menerjemahkan dan paham insya Allah. iya, insyaallah. Terima kasih Ustadz. Kalau dia mau dia mau tebar semangat. Terima kasih Ibu. Kalau kita Ada lagi yang lain yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Sanusi di Medan. Ar-Rahman. Jadi Masjid Ar-Rahman ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Suaranya jelas. Ya. Begini Ustaz. Ya, jadi gini Ustaz. Kami kan yang mendaftarkan Pak Sanusi Batubara. Tapi maksudnya adalah untuk kami bersama-sama di Masjid Ar-Rahman. Ini masih pertama barangkali cuma 3 orang yang ngikuti. Barangkali untuk berikutnya mudah-mudahan bisa banyak ngikuti kan gitu. Jadi kami memantaunya atau memonitor ini di Masjid Ar-Rahman yang insya Allah nanti juga yang kedepannya kami akan memakai alat tambahan yaitu pakai proyektor supaya gambar lebih besar dan masih lebih jelas dilihat oleh kawan-kawan yang lain gitu. Apakah gitu boleh Ustadz? Artinya yang mendaftar memang hanya Pak Sanusi, tetapi kami sebenarnya adalah yang mengikuti adalah beberapa orang jamaah Masjid Ar-Rahman. Itu barangkali Ustadz pertama. Jadi gini Pak, secara umum itu boleh-boleh saja. Yang nanti Pak Rahman, memang Ibu, tapi begini Pak, itu kan nanti kan ada bukunya ya, ada buku wajibnya yang perlu dimiliki. Kalau para orang yang mendaftar berarti yang buku cuma 1 ya. Itu buku ditulis, dan cuma 1 orang yang akan ditanya, itu Pak Rahman saja. Ya karena memang itu buku latihan, buku latihan gitu. Tapi kalau mau ikut boleh rame-rame ikut Pak, gitu. Tapi yang terdaftar di kami cuma 1 orang, Nanti Pak Rahman bisa bantu apa istilahnya men-sharingkan sama kawan yang lain ya, gitu. Itu Pak Rahman gambarannya. Jelas ya? Maksud kami, ya Ustadz. Maksudnya walaupun umpamanya yang mendaftar hanya Pak Sanusi Batubara, tapi mungkin nanti waktu pesan buku kami bisa saja misalnya kalau yang terkumpul umpamanya katakanlah 5 orang, kami memesan buku 5 orang, 5 buku. Oh ya, boleh Pak, gitu? boleh Pak. Jadi gini Pak, itu akan dihitung berdasarkan siapa yang punya buku, gitu yang itu. Karena nanti akan ada pemeriksaannya, ada tugas-tugasnya. Itu hanya bagi mereka yang punya buku dan mendaftar. Jadi kalau ada yang mau nonton misalnya di Masjid itu nggak masalah. Nah, karena nanti akan dipanggil Pak Rahman, ini ada tugasnya, Ibu Fatimah. Hanya mereka yang punya buku yang bisa ditanya, yang bisa terlibat langsung, begitu Pak ya. Tapi kalau misalnya mau banyak barang-barang, itu boleh. Misalnya 5 orang yang punya buku, pesan buku, boleh, nggak apa-apa. Itu bisa cukup 1 ini aja, 1 layar ya. Cuma gini Pak, mohon nanti semua mereka yang sudah punya buku itu harus dekat-dekat dengan suara, karena nanti akan sering tanya-tanya, Pak Ahmad, Pak Ibu Fatimah, gitu modelnya. Sehingga jangan sampai jauh-jauh, ya karena nanti akan sekali praktek menerjemahkan, praktek latihan yang akan diberikan oleh gurunya itu. Begitu Pak, gambarannya. Semoga bisa dipahami ya Pak Rahman ya, Insya Allah. Bisa ditangkap ya Pak Rahman ya, arahan kami. Pak Rahman terputus ya? Oke. Ada lagi yang lain? Ibu Suraidah, silakan Ibu Suraidah. Suaranya Ibu Suraidah. Untuk pelatihan ini, untuk bisa menguasai 30 juz, paham sampai 30 juz itu berapa lama ya dibutuhkan Pak Ustadz? Oke, jadi gini Bu, itu di sekejap ya. Ada istilah level-levelnya. Level 1 itu adalah Ibu belajar menerjemahkan juz 1. Ada materinya, ada prakteknya juz 1. Itu ada. Ya. Sebenarnya Bu, kalau sudah pernah juz 1 Bu, itu sudah sangat bagus. Bisa bantu Ibu jalan sendiri untuk yang juz berikutnya. Tapi biasanya itu bisa Bu, minta lagi Bu. Masuk level 2, juz 30. Masuk level 3, masuk level 4. Sekarang yang paling tinggi itu Bu, ada ibu-ibu yang sampai di level 4. Jadi dia per juz itu 1 level. Waktunya sama, 20 kali pertemuan. Jadi kalau Ibu masih ikut belajar, boleh sambung terus. Ya kayak orang sekolah kan, ada SD, SMP, SMA. Kalau sudah pernah sekolah SMP, sudah cukup lah sebenarnya itu. Kalau mau cari duit ya. Jadi kalau masih ikut belajar ya, sambung lagi yang berikutnya. Kira begitu Ibu. Sekarang yang paling tinggi level 4. Di sekejap.
Level 1 juz 1, level 2 juz 30, level 3 juz 29, dan level 4 adalah juz 28. Dan yang paling tua itu usianya 83 tahun yang selesai. Kalau di level 4 itu yang paling tua adalah 80-an tahun. Berarti sudah pernah lewat level 1, 2, dan 3 gitu. Sudah pernah lewat semuanya. Nah, alhamdulillah sangat membantu sekali program ini, alhamdulillah. Ya, ada lagi? Jelas Ibu, sudah ada ya? Ada lagi? Berarti Ustadz, habis selesai level 4, nggak ada lagi level selanjutnya ya? Ada level 5. Ada lagi level 5. Ada lagi level 6 gitu. Selama saya peserta yang mau belajar dan jumlahnya mencukupi, akan dibuka terus ini programnya sampai 30 juz. Gitu. Sekarang ini prakteknya baru ada 1 kelas ya yang sampai level 4. Ya gitu. Baru ada. Ustadz, satu pertanyaan lagi. Kita kan ini diharapkan untuk bisa memahami isi Al-Quran. Betul, Ibu. Berarti untuk membacanya, sementara kita juga harus benar makhraj-makhrajnya. Jadi kalau kita paham isi Al-Quran, tapi cara bacanya masih salah, yang mana yang diutamakan? Jadi gini Bu, memang ini sekejap disiapkan bagi mereka yang sudah bagus baca Qurannya. Gitu. Oh, gitu. Jadi emang asalnya Ibu sudah selesai belajar baca Quran itu. Ya, lagi program tahsin, ya program bagus bacaan. Memang kalau tahsin itu waktunya sangat panjang. Jadi rata-rata Bu, itu orang yang 2 program. Sampai ikut program tahsin, bagus bacaannya, ikut program sekejap juga. Yang penting sudah bisa ngaji bersambung Ibu, sudah bersambung itu. Nah, itu. Kalau masih Iqra baca Quran itu nggak bisa. Harus dulu sudah pernah tamat Iqra, sudah baca Al-Quran besar, sudah bisa bersambung, sambil membagus bacaan Al-Quran, atau boleh ikut program sekejap ini. Berarti diharapkan peserta ini adalah orang yang sudah paham juga makhrajnya. Iya sudah. Nah, sudah selesai belajar program baca Quran, minimal pernah hatam Iqra, gitu paling minimal itu, ya kan? Sehingga arti paham keseluruhan Al-Quran ini tidak timpang ya. Iya betul. Paham artinya tahu, tapi cara baca yang salah juga kan nggak dapat sama ibadahnya gitu. Betul Pak, makanya kita tuh memang selesai dulu baca Qurannya, baru masuk ke sini gitu. Oh iya, oke. Oke, ada lagi yang lain sekalian? Cukup ya? Ada lagi? Oke, jadi sekali Ibu, nanti bagi ibu-ibu yang sudah siap ini, silakan menghubungi admin. Nanti akan muncul lagi di grup hari ini ada nomor panitianya. Saya akan menyampaikan, saya Ibu Asnindar ingin kelas pelatihannya, mau informasi lanjutannya. Nanti akan dikirim formulirnya, infonya kepada Ibu sekalian. Oke, ya cukup ya, bagi semuanya. Semoga ini bisa bantu semuanya paham Al-Quran. Terima kasih banyak, syukur atas kehadirannya. Semoga Allah berikan jalan semua kita untuk bisa memahami kitab Al-Quran insya Allah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.